Ini ya, saya coba contohkan bagaimana kita mengetahui klep itu bocor atau tidak ketika klep belum dibuka ya. Ini belum dibuka, masih utuh. Nah, caranya adalah kita balik begini, kita bersihkan dulu, lalu kita kasih air ataupun ini adanya solar. Nah, begitu kasih sampai menutupi ya, sampai menutupi lubang, nanti biar tahu mana yang bocor dan tidaknya. Ini bisa diterapkan untuk semua mobil ya, nggak hanya mobil ini saja, untuk semua mobil. Lalu contohnya ini, kita kasih kain, masukin kain, lalu kita kasih tekanan angin. Nah, tidak ada kebocoran ya, yang sini bagus ya. Sebelahnya sama, caranya sama, masukin kain juga. Nah, begini, ini kalau kelihatan bocor, ada tiupan. Coba kita kasih lagi, coba kita kasih, langsung kering ya. Kalau dia memang bocornya parah, dia langsung kering. Kalau tidak parah, tidak kering, nggak cepat habis ini ya. Tiup lagi, coba berarti benar-benar. Nah, kelihatan ya. Nah, itu berarti tandanya yang ini itu bocor. Begitu juga dengan yang lain, yang ini sama, caranya sama seperti itu. Kalau tidak ada kebocoran, itu tidak ada keluar, tidak ada keluar angin ataupun air yang ada di sini kena tiup, karena tidak ada kebocoran. Begitu caranya, gampang kan? Kita akan mulai nyekir. Untuk klep mobil ini saya biasa nyekir pakai bor ya, biar cepat untuk pengerjaannya. Nah, untuk obat sekirnya itu ada dua macam. Yang satu ini halus, yang satu lagi itu kasar. Nah, satu lagi itu kasar. Fungsinya itu untuk yang permukaan terlalu tidak rata, banyak gitu makannya, perlu banyak nyekirnya, itu pakai yang kasar dulu. Setelah selesai kira-kira sudah rata, baru kita pakai yang halus untuk membuat permukaan itu lebih baik. Menyekir klep yang cepat, pertama-tama adalah bersihkan bidangnya, lalu kita cek satu persatu apakah ada yang rusak atau ada yang bengkok atau cacat seperti apalah. Kalau klep yang bengkok, ciri-cirinya itu, ciri-ciri klep yang bengkok itu pasti di sini itu tidak akan bisa bersih atau kelihatan bening lah begitu. Pasti ada salah satu sisi itu yang nggak kena sekir, jadi nggak kelihatan bening. Itu pasti ada yang bengkok. Jika kelihatan bagus, pasti rata seperti ini. Untuk yang ngecek pertama, ini setelah disekir loh ya, karena ini tadi sudah saya sekir, dan kebetulan ada bermasalah yang nomor 1, piston buangnya, piston exhaustnya seperti ini.
Nah, ini cacatnya bukan dari kelepnya ya. Ini masih bagus, semua rata, makanya semua rata. Tetapi di rumahnya yang bermasalah. Nah, kelihatan ya. Nah, di sebelah sini itu tidak kena sekir. Berarti bidang ini itu belum merata. Kita harus sekir ulang sampai sama rata. Kelihatan bening sekilas mata itu. Itu sudah membuktikan bahwa antara kelep dengan rumah itu tidak ada kebocoran. Begitu, tidak ada kebocoran. Oke. Baik, ini saya akan sekir ulang, nanti hasilnya seperti apa kita lihat ya. Nah, ini dia hasilnya. Tadi yang kita sudah sekir, sekarang sudah bagus. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan bening ya. Nah, itu baru hasilnya maksimal. Kalau umpama ini ada bocor, apa akibatnya? Kompresinya akan bocor, maka mesin itu kelihatan haunting, pincang, apa itu, goyang lah bahasanya, tuh goyang. Kalau ada salah satu kelep yang bocor, itu nanti akan mengurangi kompresi, mengakibatkan mesin jadi goyang begitu. Nah, begini cara masang sealnya. Ketika sudah dimasuk alatnya seadanya, pakai sok. Nah, ini ditekan sesuai ya, sesuai lingkaran pada pernya ini atau mulutnya ini sama dengan lubang sok yang pas ya, jangan sampai yang enggak pas, nanti rusak nanti. Setelah ini kita tekan, sudah begitu aja. Nah, bagaimana dengan masang pernya ini? Per ini kan hampir-hampir sama nih, mana yang atas mana yang bawah. Per itu kalau seumpama sudah ada tanda seperti ini ya, itu gampang, pasti ini yang bawah. Apa bedanya bawah dengan atas? Nah, ini per itu kalau kita lihat lebih detail, itu tingkat kelengkungannya itu beda, maksudnya itu lingkarnya itu. Yang sini itu bagaimana cara masang per yang benar atau yang seharusnya? Per ini sebenarnya dibolak-balik, mungkin bisa lah ya, tapi belum tahu juga saya belum pernah eksperimen seperti itu. Tapi yang masang yang baik itu kalau sudah ada tandanya ya gampang. Yang ada tandanya ini, nah itu yang bawah ya. Gimana kalau tidak ada tandanya? Kalau belum ada tandanya, kalau kita ngelihat secara jelas, itu lengkungan per atau ulirnya itu berbeda atas sama bawah. Nah, ini renggang, ini sedikit rapat. Yang sedikit rapat ini adalah posisinya ada di bawah. Fungsinya buat apa? Kenapa harus dibedakan? Karena per itu semakin ditekan ke bawah akan semakin keras. Kalau seumpama per itu sama kerenggangannya, itu bakalan sama kekerasannya. Nah, kalau dibuat seperti ini, itu untuk membuat si per itu makin ditekan makin keras, akan perbedaan gaya gitu, gaya tekannya akan beda, rasanya beda begitu. Nah, ya ini ya, anggaplah ini tidak ada
warna sama, warnanya hitam semua gitu, ataupun warna apalah gitu. Lihat yang jelas, yang diperhatiin benar-benar, yang lengkungannya sedikit atau yang kerapatan agak sedikit rapat daripada yang ini agak renggang. Yang rapat itu ada di bawah. Oke, gitu ya, jelas ya. Bawah. Nah, ini kepalanya, capnya begini. Baru nanti kita pasang. Nih, baru kita pasang adalah kuku macan, apa ya bahasanya? Atau pengunci lah inilah. Nah, yang tirus di bawah. Ini ada penguncinya bagian dalam. Kelihatan ya? Nah, itu yang tirus di bawah, yang agak lebar, yang tebal ini itu di atas. Ini akan beda kok kalau kita ngelihat lebih jelas gitu. Nah, ini begini ya. Nah, sudah jelas. Saya pasang dulu ya, nanti berikutnya seperti apa hasilnya. Ya, pasang klepnya pakai alat seperti ini. Bagaimana kalau nggak pakai alat? Bisa ditekan, tapi lebih enaknya sih pakai alat seperti ini ya.